Wahai Jibril, jika bantuan itu datang darimu, maka aku akan menolaknya. Aku akan berkata, tidak, seperti itu. Namun jika itu datang dari Allah, maka aku akan berkata, iya, aku memang membutuhkan bantuan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita kembali lagi di Teuma Bercerita, dan kita akan melanjutkan kisah yang sangat mendebarkan ya, setelah kemudian Ibrahim alaihissalam keluar dari api dalam kondisi selamat dan orang-orang menjauhinya karena ngeri ya, serem gitu ya. Kalau sekarang mungkin dikiranya dia kuda lumping gitu ya, karena bisa keluar selamat dari suatu hal yang seharusnya membahayakan nyawanya. Nah, pada saat itu akhirnya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan pada saat itu, karena kan Ibrahim itu menggugat gitu ya, menggugat atau mendobrak sistem kepercayaan yang ada pada saat itu, maka akhirnya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, Namrud mengundang Ibrahim ke istananya ya. Nah, untuk apa ya di istananya ini? Nah, ternyata untuk membuat satu perdebatan ya. Jadi ada adu pendapat, adu argumentasi antara Raja Namrud dengan Ibrahim alaihissalam. Yang ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat Babilonia. Jadi orang-orang tahu ya percakapan mereka. Gunanya apa? Gunanya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat agar sistem kepercayaan itu tidak runtuh gitu ya. Karena memang kepercayaan nenek moyang itu kan sudah ada sejak lama dari dulu gitu. Jadi ini ketika sudah mulai goyah maka harus dipertahankan seperti itu. Maka Namrud kemudian mengundang Ibrahim alaihissalam ke istana. Nah, maka kita bayangkan sosok yang sudah mendobrak kebiasaan ini kemudian diundang. Dan Namrud kemudian berkata kepada Ibrahim, bertanya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, aku sudah dengar bagaimana engkau bisa keluar dari api dan selamat seperti itu. Maka aku ingin ngobrol nih sama kamu, kata Namrud. Tuhanmu itu bisa apa aja sih, kata Namrud seperti itu ya. Terus Ibrahim menimpali, Tuhanku itu bisa menghidupkan dan juga mematikan, begitu kata Ibrahim. Namrud kemudian tertawa, kalau soal itu sih aku juga bisa, kata Namrud. Maka disiapkanlah 2 orang tahanan, kemudian yang satu dihukum mati dan yang satu lagi dibiarkan hidup. Namrud kemudian berkata kepada Ibrahim, tuh lihat, aku sudah membiarkan yang satu hidup, artinya aku memberikan kehidupan. Dan yang satu lagi aku biarkan dia mati, aku jatuhi hukuman mati kepada dia, artinya hidup dan mati seseorang itu ada di tanganku. Bukankah aku berkuasa sama seperti Tuhanmu? Begitu kata Namrud. Ibrahim hanya tersenyum ya. Dia tidak mau banyak berdebat, karena yang dia maksud dengan menghidupkan dan mematikan tidak seperti itu konsepnya. Namun dia kemudian merencanakan pernyataan yang lain yang itu tidak akan bisa dibantah oleh Namrud. Ibrahim kemudian berkata, Tuhanku adalah zat yang bisa menerbitkan matahari dari timur. Maka kalau engkau bisa, kalau engkau berkuasa, cobalah untuk terbitkan itu dari barat. Begitu kata Ibrahim. Nah, Namrud mendengar perkataan ini langsung terdiam ya. Karena jauh di dalam lubuk hatinya dia juga membenarkan. Jauh dalam lubuk hatinya dia juga tahu bahwa itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dia lakukan. Dia tidak berkuasa terhadap itu, dia tidak punya daya, tidak punya upaya. Dia adalah makhluk yang tidak bisa mengontrol hal tersebut, seperti itu. Dan Namrud di situ hanya terdiam dalam waktu yang cukup lama, namun tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian Namrud dengan kondisi bahwa dia dipermalukan, dia tidak bisa mengembalikan apa yang menjadi hujah atau argumentasi dari Ibrahim, maka untuk menyelamatkan sistem kepercayaan istana dan juga menyelamatkan bagaimana caranya agar rakyat tetap senang sama rajanya, maka Ibrahim diusir oleh Namrud.
gitu ya. Jadi ketika sudah kalah telak, sudah tidak bisa dibalikan argumentasinya, raja itu malah mengusir Ibrahim ya. Ini apa ya? Negeri WKWK ya. Negeri yang lucu gitu. Karena ketika rajanya ini terbukti kalah, justru raja ini yang kemudian mengusir Ibrahim agar dia tetap bisa punya posisi di hadapan masyarakat. Dan masyarakat juga tidak mau mendengarkan apa-apa lagi gitu ya. Buat mereka kepercayaan nenek moyang itu adalah nomor satu, tidak ada duanya, tidak ada bandingnya, tidak bisa disalahkan. Maka ketika Ibrahim ternyata memporak-porandakan apa yang menjadi kepercayaan mereka, Ibrahim lebih baik diusir saja. Maka Namrud mengusir Ibrahim, pergilah kamu dari sini, kamu sudah bikin kacau, kamu sudah bikin carut-marut, kamu sudah bikin suasana jadi tidak kondusif gitu ya. Maka diusirlah Ibrahim pada saat itu. Nah, ketika Ibrahim diusir, ada satu orang lagi yang kemudian beriman, dan itu adalah Sarah, yang kemudian nanti akan menjadi istri dari Ibrahim alaihissalam. Nah, maka dalam kondisi terusir inilah Ibrahim keluar dari Babilonia dengan kondisi beliau tidak ada yang mengikuti, semuanya menertawakan, padahal beliau ada dalam kondisi yang benar, dalam pihak yang benar. Tapi begitulah ya, kekuasaan itu membuat kebenaran itu menjadi bulan-bulanan. Kebenaran itu menjadi suatu hal yang konyol, dan bahkan suatu hal yang jadi tidak dipercaya seperti itu, akibat dari kekuasaan yang zalim pada saat itu. Nah, Ibrahim keluar dari Babilonia dengan perasaan yang sangat sedih, dengan perasaan yang kacau balau, dengan perasaan yang sangat-sangat kalut ya. Bagaimanapun yang dia dakwahi, yang dia perjuangkan untuk dia selamatkan adalah teman-temannya sendiri, keluarganya sendiri gitu ya, lingkungannya sendiri. Tapi apa daya mereka tidak ada yang mau mendengarkan kepada Ibrahim. Dan dalam kondisi seperti itu, Ibrahim berdoa kepada Allah ketika sedang terusir itu, tidak ada sokongan, Robi habli minas sholihin gitu ya. Ya Allah, berikanlah kepadaku keturunan yang soleh, keturunan yang akan menjadi pelanjut, penegak gitu ya, akan menjadi pembawa risalah, yang akan menjadi penopang kebenaran seperti itu. Ini datang dari lubuk hatinya gitu ya. Jadi kita bayangkan doa ini adalah doa yang begitu dalam, karena dia dalam kondisi yang terputus secara kekeluargaan, dan dia pada saat itu beliau berdoa untuk keluarganya sendiri gitu ya. Karena keluarganya tidak ada yang mendukung, maka biarlah dirinya yang akan membentuk keluarga baru, yang harapannya keluarga baru ini adalah orang-orang yang akan mengagungkan Allah, mengagungkan tauhidullah seperti itu. Jadi mimpinya seorang nabi atau cita-citanya seorang nabi adalah visi yang jauh melampaui dunianya, jauh melampaui dirinya sendiri. Jadi bukan hanya kesedihan bahwa beliau tidak ada yang menyokong, tapi lebih kepada beliau khawatir karena tidak ada yang mengikuti ajarannya, tidak ada yang mengikuti tauhid, maka khawatir bahwa tauhid ini akan lenyap di muka bumi dan tidak ada yang akan menyembah Allah gitu ya. Sementara kalau tidak ada yang menyembah Allah, ya maka rugilah gitu kan. Dan itulah yang ditakutkan oleh Nabi Ibrahim. Maka dia berdoa, Robi habli minas sholihin, ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak-anak atau keturunan yang soleh gitu ya. Ini juga yang menjadi doa, yang jadi sebuah harapan gitu ya dari Nabi Muhammad pada saat itu ketika di Thaif. Kita tahu kondisinya di Thaif itu Rasulullah berdakwah kepada orang-orangnya hanya ditemani oleh Zaid bin Haritsah, seorang budak yang dimerdekakan kemudian, yang sudah seperti anak angkat, anak sendiri oleh Rasulullah, sudah diangkat menjadi anak begitu. Dan beliau hanya berdua ke Thaif bersama Zaid. Pada saat itu Abu Thalib sudah wafat, Khadijah juga sudah wafat, dan dua orang ini adalah sosok yang begitu menyokong dakwah beliau. Berarti artinya beliau sudah kehilangan dua penyokong dakwahnya yang luar biasa. Dan ketika berdakwah ke Thaif ini, beliau mendapatkan cercaan, hinaan, makian seperti itu. Dan bahkan beliau dilempari sehingga giginya ada yang tanggal gitu ya. Jadi kita bayangkan secara psikologis itu adalah kondisi yang sangat-sangat tidak mengenakan,
pada saat itu, kondisi yang membuat down ya, sudahlah kehilangan sosok yang dicintai, yang menyokong, ternyata dibegitukan sama orang-orang Taif. Sampai kemudian kita juga tahu kisahnya bagaimana Jibril kemudian menawarkan bantuan, persis sama seperti ketika Ibrahim mau dibakar, dilemparkan ke api seperti itu. Jibril pada saat itu juga datang kepada Rasulullah, wahai Muhammad, butuh bantuan nggak gitu ya? Apakah perlu aku mengangkat gunung kemudian melemparkannya kepada mereka? Dan kita sangat-sangat terpukau. Jawaban Rasulullah adalah sebuah harapan. Apa kata Rasulullah? Tidak perlu wahai Jibril, sesungguhnya siapa tahu nanti dari anak keturunan mereka, dari tulang sulbi mereka akan ada generasi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid kepada Allah, orang-orang yang mengesahkan Allah, yang menjadikan Allah sebagai penguasa, seperti itu. Jadi karena harapan terhadap generasi yang lebih baik itulah kemudian Rasulullah tidak mau mengazab orang-orang Taif pada saat itu. Jadi ada sebuah harapan untuk generasi yang kedepannya begitu. Ini terjadi juga kepada Nabi Muhammad gitu. Jadi kita bayangkan visinya seorang nabi itu jauh melampaui dirinya. Jadi bukan soal ngomongin kebutuhannya saat itu, bukan karena dia khawatir tidak ada penerus dari gennya, bukan karena dia khawatir nasabnya terputus, tapi lebih pada kekhawatiran bahwa kalau tidak ada orang beriman maka terputuslah tauhidullah, terputuslah orang-orang yang mengesahkan Allah dan tidak ada yang membimbing kepada kebenaran, seperti itu. Nah, kembali ke soal Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim berdoa karena beliau terputus dari keluarganya, maka dia mendoakan dirinya agar dari dirinya datang keluarga yang itu mencintai Allah, seperti itu. Dan ini merupakan doa yang dipanjatkan dengan luar biasa dan membutuhkan proses yang juga luar biasa untuk mendapatkannya. Lalu apa yang harus dilalui oleh Ibrahim untuk memiliki keluarga yang soleh, untuk memiliki anak yang soleh?